Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan menjelaskan tentang apa itu pertumbuhan ekonomi. Dan bagi kawan-kawan semuanya yang sedang menonton video ini, tolong disimak dengan baik dan semoga apa yang dijelaskan oleh presentator-presentator lainnya akan dapat mudah dimengerti oleh kawan-kawan lainnya ya. Jadi kita akan membahas ada beberapa poin, yaitu ada poin pertama, kedua, ketiga, empat, dan kelima, dan seterusnya sampai poin ke-8. Nah, sedikit saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu ada pengertian pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada definisi pertumbuhan ekonomi secara umum. Pertumbuhan ekonomi itu adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan secara keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Kemudian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Dan juga kemudian ada menurut Arsyad, pertumbuhan ekonomi itu bisa diartikan juga sebagai kenaikan produk domestik bruto atau pendapatan nasional bruto dapat memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak identik dengan pembangunan. Kemudian ada teori pertumbuhan ekonomi. Di sini kita akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi secara teori-teori. Yang pertama ada teori pertumbuhan klasik, Kuncoro 2010. Teori pertumbuhan ekonomi klasik melihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Maka, pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Kemudian ada yang kedua, teori komputer. Teori komputer menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada teori Adam Smith. Teori Adam Smith ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ini ditekankan pada dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk. Kemudian dilanjutkan dengan teori dependensia. Di dalam teori ini mengasumsikan bahwa perekonomian di dunia terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu negara-negara maju dan negara-negara yang sedang berkembang. Kaum neoklasik penantang revolusi menjelaskan juga menitikberatkan pada peran swasta dalam pembangunan, bahkan merekomendasikan bahwa badan usaha milik negara yang strategis harus diubah kepemilikan dari kepemilikan negara ke swasta. Dan yang terakhir, teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini membangun model pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri dan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Profesor Simon Kuznets mengatakan ada 6 macam ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Yang kedua, perkembangan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. Yang keempat, tingkat urbanisasi yang tinggi. Yang kelima, adanya ekspansi pada negara maju. Dan yang terakhir, terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Berikutnya, adapun faktor pertumbuhan ekonomi yang mampu mempengaruhi suatu bisnis. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam,
Yang ketiga, kemajuan iptek. Yang keempat, tingkat inflasi. Yang kelima, tingkat suku bunga. Yang keenam, uang. Dan yang terakhir, faktor politik dan administratif. Berikutnya kita akan membahas tentang pengukuran pertumbuhan ekonomi. Ada dua komponen yang bisa dimanfaatkan dalam mengukur dan menilai pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, yaitu yang pertama ada produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto merupakan pendapatan yang diterima negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh warga negaranya. Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan PNB atau GNP adalah dengan membandingkan GNP di periode ini dengan GNP pada tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk domestik bruto yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat dalam suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. GDP dihitung dengan menjumlahkan semua hasil produksi barang dan jasa dari masyarakat yang tinggal di suatu negara, ditambah warga negara asing yang bekerja di negara tersebut. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Perbedaan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu adanya pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Yang kedua, tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Yang ketiga, tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Dan yang keempat, merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Selanjutnya, sedangkan pembangunan ekonomi menurut Alexander tahun 1994, pembangunan ekonomi adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Perbedaan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu, pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperhatikan pertambahan penduduk. Yang ketiga, memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang keempat itu merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Selanjutnya, faktor menghambat pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi yaitu korupsi. Adanya korupsi di dalam suatu negara bisa membuat kekacauan dan ketidakefisienan dalam pembelanjaan. Yang kedua, laju inflasi. Inflasi akan berdampak pada menurunnya indeks kepercayaan konsumen karena masyarakat cenderung mengurangi pembelanjaannya karena berhati-hati. Yang ketiga itu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang meningkat juga dapat mempengaruhi investasi. Yang keempat, situasi keamanan yang tidak kondusif menciptakan kondisi ekonomi yang kokoh, dibutuhkan stabilitas politik dan keamanan. Yang terakhir, kenaikan harga bahan bakar minyak, kenaikan harga BBM juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena dampak kebijakan tersebut dapat menimbulkan multiplier effect menyeluruh terhadap perekonomian. Selanjutnya, indikator pertumbuhan ekonomi. Ukuran atau indikator pertumbuhan ekonomi di suatu negara, banyak faktor yang bisa dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, 1. Pendapatan real per kapita. Jika pendapatan masyarakat secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka bisa dikatakan bahwa perekonomian di negara tersebut juga mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Yang kedua, produk domestik bruto atau PDB.
Syarat bagi suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai PDB atau pendapatan nasional realnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 3. Kesejahteraan penduduk. Indikator kesejahteraan penduduk ini memiliki keterkaitan dengan pendapatan real per kapita. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, tentunya harus ditunjang dengan distribusi yang lancar. Adapun indikator pertumbuhan ekonomi wilayah, yaitu 1. Ketidakseimbangan pendapatan. Ketidakseimbangannya pendapatan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Yang kedua, perubahan struktur perekonomian. Pada masyarakat maju, pembangunan ekonomi yang dijalankan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, di mana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi atau peran sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi di sektor distribusi akan meningkat. 3. Pertumbuhan kesempatan kerja. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 250 juta jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis finansial negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Contoh kasus pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ekonomi Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan kedua tahun 2022 di tengah risiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat. Perkembangan tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2022 yang mencapai 5,44% year over year, jauh di atas capaian triwulan sebelumnya 5,01% year over year. Akselerasi kinerja ekonomi ditopang oleh permintaan domestik yang terus meningkat, terutama konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tetap tinggi. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas lapangan usaha dan di seluruh wilayah. Kedepan, perbaikan ekonomi Indonesia diperkirakan masih berlanjut, didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha. Namun demikian, dampak perlambatan ekonomi global terhadap kinerja ekspor dan potensi tertahannya konsumsi rumah tangga akibat kenaikan inflasi patut diwaspadai. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 tahun 2022 didukung oleh hampir seluruh komponennya. Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebesar 5,51% year over year, jauh di atas capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,34% year over year. Kinerja positif tersebut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan semakin longgarnya kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas terkait perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Investasi tumbuh melambat sebesar 3,07% year over year, terutama investasi bangunan di tengah kinerja investasi non-bangunan yang tetap baik. Sementara itu, konsumsi pemerintah masih terkontraksi sebesar 5,24% year over year, terutama bersumber dari penurunan belanja barang untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau VCPAN. Sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19, pertumbuhan ekspor tercatat meningkat sebesar 19,74% year over year, ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat. Sementara itu, impor tumbuh tinggi sebesar 12,34% year over year,
sejalan dengan kinerja permintaan domestik dan ekspor yang membaik. Dari sisi lapangan usaha atau LU, kinerja hampir seluruh lapangan usaha pada triwulan 2 tahun 2022 menunjukkan berlanjutnya perbaikan ekonomi. Perbaikan itu terutama didorong oleh beberapa lapangan usaha seperti industri pengolahan, transportasi dan penggunaan, serta perdagangan besar dan eceran. Sementara itu, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum juga mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, didorong oleh pelonggaran syarat perjalanan dan peningkatan aktivitas terkait perayaan HBKN atau Hari Besar Keagamaan Nasional. Secara spesial, perbaikan ekonomi ditopang oleh peningkatan pertumbuhan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua atau Sulampua. Seterusnya diikuti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali Nusa Tenggara atau Bali Nusra. In the face, square in the face, this fucking world better prepare to get laced.